Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 11 TBSM 1, 2, 3, dan 4 ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan ya. Untuk materi produk kreatif dan kewirausahaan ini untuk materi kedua ya. Kalian akan belajar tentang materi peluang usaha produk barang atau jasa ya. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya di materi pertama ya, materi sikap dan perilaku wirausaha ya. Kalian telah menyelesaikan session pertama sampai session terakhir ya, keempat. Berikut membuat laporan tugas ya, baik individu maupun kelompok. Nah, di materi session kedua ini ya, materi 2 ini, session pertama ini yaitu materi peluang usaha produk barang atau jasa. Kita akan belajar tentang bagaimana kalian untuk menggali potensi ya, potensi yang ada ya dari usaha-usaha yang digeluti baik secara produk barang maupun jasa ya. Nah, tapi sebelum memulai langkah pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaannya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini ya, dari materi kita kali ini mendapat kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala dan materi yang kalian pelajari ya, bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilahkan. Kedua selesai. Oke. Baik, kali ini kita akan belajar materi kedua session yang pertama ya. Yaitu untuk materi peluang usaha produk barang atau jasa ini ya. Kalian mempelajarinya dengan satu tujuan, diharapkan kalian mampu untuk dapat menentukan peluang usaha yang dapat dikembangkan ya. Yang keduanya itu kalian mampu menjelaskan konsep peluang usaha. Yang ketiga, mengidentifikasi usaha yang dapat dikembangkan berdasarkan peluang usaha yang ada. Dan yang keempat terakhir, kalian mampu untuk mengembangkan usaha berdasarkan peluang usaha yang ada dengan rasa ingin tahu, kreatif, komunikatif, dan mandiri. Oke. Nah, di sini kita secara peta konsep belajar kalian ya. Yang pertama itu peluang usaha. Kalian nanti di sini belajar tentang pengertian peluang usaha. Terus bagaimana caranya kalian untuk bisa mengidentifikasi peluang usaha yang ada ya. Terus kalian bagaimana dari peluang usaha tersebut kalian melakukan analisa ya, analisa SWOT salah satunya ya. Analisa SWOT. Nah, terus dari analisa SWOT itu bagaimana kalian bisa mampu untuk mengembangkan usaha ya. Pengembangan usaha dengan melakukan permodelan ya. Ada yang namanya bisnis model canvas atau BMC dan yang namanya peluang usaha bisnis online. Oke. Nah, ini peta konsep belajar kalian. Oke, selanjutnya ya. Kita tahu bahwa yang namanya wirausahawan ya, seorang wirausahawan itu harus bisa menangkap peluang usaha ya, usaha baik produk barang atau jasa ya. Peluang-peluang itu yang semestinya itu harus digali ya. Proses menggali itu membutuhkan yang namanya pemikiran ya, analisa, baik penggunaan mata, telinga ya, pikiran, dan melihat kondisi secara internal dan eksternal ya. Dalam kondisi internal dalam hal ini kemampuan ya, bakat, skill ya, atau segala sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dan dari eksternal itu segala sesuatu yang berasal dari luar lingkungan kita, diri kita sendiri. Contohnya dari lingkungan keluarga, lingkungan komunitas dan sebagainya, lingkungan sosial. Nah, di sini ya banyak sekali pribadi, individu-individu yang masih berorientasi menjadi seorang pegawai ya, karyawan. Baik itu pegawai perusahaan atau pabrik ya, atau bahkan mengejar PNS ya. Nah, dan sedikit sekali terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang ini ya, masih
masyarakatnya itu masih berorientasi pada untuk menjadi pegawai, ya. Intinya menjadi karyawan atau kerja di tempat orang lain. Sangat sedikit sekali masyarakat yang terutama para alumni SMK yang untuk menggali potensi yang lebih dalam, ya, menjadi seorang wirausahawan, ya, atau pengusaha. Nah, di sini ada beberapa bisnis, ya, yang harus ditangkap, ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa kita dirikan, yang bisa kita kembangkan, ya, usahanya itu dengan kemampuan dan kemauan kita untuk menangkap peluang usaha, baik usaha produk barang ataupun jasa, ya. Adanya sikap keberanian, kreativitas, dan kesungguhan, ya, dalam diri kita pribadi, ya, diri sendiri, ya, untuk memulai dan menangkap peluang usaha tersebut. Nah, di season pertama kalian pernah belajar tentang sikap dan perilaku usahawan. Di season kedua ini, ya, materi kedua ini, ya, dari materi produk kreatif dan kewirausahaan, ini kita berbicara tentang yang namanya bagaimana kalian harus mampu bisa menangkap peluang usaha yang ada, ya, atau bahkan yang belum ada, ya, dengan menggunakan segala daya kemampuan, ya, kemampuan diri sendiri, ya. Bagaimana caranya kita bisa mampu untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita itu, baik secara internal, ya, dalam diri kita maupun secara eksternal. Nah, ini banyak sekali orang yang sangat cenderung, ya, ketika memulai usaha itu atau menjadi seorang pengusaha itu membutuhkan modal, ya. Kebanyakan orang orientasinya itu pada modal, ya. Tapi sesungguhnya modal merupakan salah satu faktor, ya, di samping faktor-faktor lain yang lebih cenderung, ya, samping faktor skill, ya, kemampuan, di samping faktor ketekunan, keuletan, ya, kesungguhan dalam berusaha, dan faktor-faktor lain. Dan faktor modal merupakan faktor yang kesekian dari usaha temannya untuk mendirikan usaha. Nah, orang lebih cenderung ke arah tersebut, ya, ke hal tersebut, karena mungkin emang karena kekurangan potensi yang ada dimilikinya, ya. Nah, intinya adalah bahwa ketika kalian pernah belajar materi sikap dan perilaku wirausahawan, ya, bagaimana menjadi seorang wirausahawan, di sini kalian harus mampu menangkap peluang usaha yang ada, ya. Dan itu dengan memperhatikan, nanti itu akan memperhatikan aspek-aspeknya, ya, aspek perencanaannya, ya, planningnya, ya, aspek peluangnya, ya, terus aspek opportunity-nya, peluangnya, dan treatmentnya, bahkan hambatannya, ya, atau aspek SWOT-nya yang harus kalian nanti akan gali. Di materi kali ini kalian akan menggali hal seperti itu. Terus di sini akan dijelaskan, di sesi kali ini kita akan menjelaskan tentang materi materi meluang usaha dengan memanfaatkan pendekatan bisnis model kanvas, ya, BMC, ya. Yang keduanya itu bisnis model online. Nah, itu, ya. Nah, terus kita juga akan belajar tentang analisa SWOT, walaupun memang baru tingkat dasar, tapi nggak jadi masalah, ya. Tingkat bisnis SWOT, ya. Bagaimana kalian menganalisa peluang-peluang yang ada, ya, dengan dari kekurangan dan kelebihan, ya, kondisi internal dan eksternal dan sebagainya. Oke. Nah, di sini secara konsep peluang usaha itu adalah kesempatan, ya, yang datang pada waktu tertentu yang harus diambil oleh seorang wirausahawan, baik itu untuk menciptakan, untuk memodifikasi, ya, untuk mengkreasikan, ya, suatu usaha dengan keberanian, ya, mengambil resiko, ya, berani mengambil resiko sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai. Dan di sini itu peluang usaha itu bisa datang dari orang terdekat, dari lingkungan sekitar, ya, atau yang kita baca atau yang kita dengar, ya, bahkan atau peluang usaha itu bisa kita ciptakan
dengan kreativitas dan inovasi ya. Contohnya kalau kalian itu kelas 11 TBSM berarti jurusan otomotif ya, teknik dan bisnis sepeda motor. Berarti kalian bisa menangkap peluang usaha dalam industri otomotif ya, industri sepeda motor. Apa saja, karena banyak sekali dalam dunia industri otomotif ya, salah satunya sepeda motor itu ya, peluang-peluang usaha yang bisa di apa di launching ya, dikeluarkan, atau usaha yang bisa diterapkan, diaplikasikan ya. Contohnya adalah usaha perbengkelan ya. Hal-hal yang simpel misalkan itu tambal ban, setel pelek ya, perbaikan ringan dan servis ringan sepeda motor ya, ganti oli, tukar tambah jual beli aki dan lain sebagainya. Itu hal yang ringan yang tidak membutuhkan banyak sekali modal ya. Nah, itu. Nanti samping itu nanti kalian kan menganalisis hal tersebut ya. Dan di sini kemampuan untuk menangkap peluang usaha yang ada ya, apalagi di jurusan teknik sepeda motor ya, itu kalian harus menggali semua potensi yang ada dalam diri kalian sendiri dan potensi kemungkinan yang ada dalam di luar lingkungan sekitar, contohnya di lingkungan sekitar rumah kalian ya, di masyarakat sekitar. Oke. Nah, langkah keduanya itu bagaimana caranya kita bisa menggali atau mengidentifikasi peluang usaha yang ada itu ya, dengan cara aspek-aspek apa saja yang harus kita identifikasi peluang usahanya ya. Aspek-aspek apa ya? Yang pertama, kalau kalian di jurusan otomotif ya, sepeda motor, berarti di sini aspek keterampilan kalian ya, skill kalian yang kalian miliki ya, dalam proses kegiatan belajar di sekolah, setidaknya kalian memiliki keterampilan dalam perbaikan sepeda motor ya. Itu. Terus karena kalian sekolah di jurusan teknik sepeda motor ya, teknik dan bisnis sepeda motor, berarti kalian dari segi keahlian, kemampuan itu sesungguhnya sudah ada. Terus tentu saja dengan jurusan kalian itu kalian menyukai pada bisnis dunia otomotif, dunia sepeda motor. Dari segi secara perbengkelannya atau industri secara sepeda motornya banyak sekali ya. Nah, itu kalau kita sudah menyukai, bahasa lain itu passionnya itu ya, passion. Kalau sudah menyukai ya pada segala sesuatu yang kita sukai ya, artinya di sana kalian akan menyalurkan semua potensi yang ada dalam diri kalian itu ya. Potensi yang ada dalam diri kalian itu bagaimana untuk bisa menangkap peluang usaha ya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu intinya ya. Nah, di lingkungan sekitar. Terus kalian di sini itu harus mampu untuk bisa mengukur kemampuan ya, kemampuan diri kalian sendiri ya dalam menjalankan usaha tersebut ya. Nah, bagaimana dari segi permodalannya, bagaimana kalau misalkan modal kalian sedikit bagaimana ya. Terus secara kalian sudah mumpuni belum ketika ingin membuka perbaikan mesin sepeda motor misalkan, atau kalau misalkan perbaikan ringan sepeda motor misalkan, kalian sudah sedikit memiliki nggak bekal keahlian tersebut. Terus selanjutnya itu kalian kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar ya, atau bahkan kalian melakukan inovasi ya dari usaha yang telah ada, bahkan menemukan ide usaha baru ya. Nah, proses identifikasi peluang usaha tersebut ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berpikir terhadap ide-ide yang muncul ya, yang ada di dalam diri kalian ya, bahkan di luaran ya, bahkan dari saran dan lain sebagainya, tukar pikiran dan lain sebagainya ya kan, banyak sekali dengan konsep ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Oke. Nah,
Hal yang harus diamati dalam membantu identifikasi peluang usaha, yang pertama itu adalah segmentasi pasar, ya. Melakukan segmen pasar. Ya, bagaimana kita bisa melakukan pemilahan segmentasi pasar, pasar kelas menengah, kelas menengah bawah misalkan, ya. Produk kita itu misalkan itu akan disukai oleh siapa? Misalkan oleh ekonominya yang menengah ke bawah misalkan, ya, atau bahkan ekonomi yang menengah ke atas. Nah, terus siapa konsumennya, usia berapa saja, ya kan, terus dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu sumber daya manusia, kemampuan dari individu kalian sendiri, ya, sumber daya manusia. Terus ketiganya itu posisi produk, ya, bagaimana kalian bisa menentukan posisi produk kalian itu, ya, bisa laku di pasaran, atau jasa kalian itu bisa diakui, ya, orang lain senang, orang lain ketika misalkan mendapatkan jasa dari kalian itu merasa puas. Yang keempat itu keuangan, ya, keuangan secara keuangannya, ya, bagaimana kalian bisa ketika menggali identifikasi peluang usaha tersebut itu secara keuangan kalian itu sudah mencukupi atau tidak, ya, keuangannya kecil atau besar dan sebagainya. Terus yang kelima itu tanggung jawab sosial, dan yang terakhir itu pengembangan usaha. Oke. Nah, di sini ada analisis peluang usaha, ya. Yang ketiganya itu analisis peluang usaha. Bagaimana kalian bisa mampu menganalisis peluang usaha, ya? Nah, ada banyak sekali, ya, metode-metode, ya, atau alat analisa, ya, untuk menganalisa peluang usaha yang ada. Ya. Ada, kalau kita biasanya itu di akademik itu di sekolah itu ada yang namanya analisa SWOT. Nah, kan. Terus ada lagi itu namanya PDCA, Plan, Do, Action, dan Correction, ya. Atau dulu mungkin ada yang namanya PICA, ya, Procedure Identification, Correction, Action, ya. Atau lagi namanya itu POAK, ya, POAK. Banyak sekali macam alat analisa, ya. Ya. Nah, di sini akan Bapak sebutkan salah satunya itu adalah analisa SWOT, ya. Apa itu analisa SWOT, ya? Analisa SWOT adalah salah satu alat atau metode analisa, ya, bagaimana kita itu untuk bisa mengidentifikasi, ya, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dalam bisnis, ya, kelemahan dan tantangan dalam bisnis, dan lain sebagainya, ya. Bagaimana S-nya itu kekuatan yang dimiliki dalam bisnis kita, ya, baik internal maupun eksternal, apa kelemahannya, ya, internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar, apa opportunitiesnya atau peluangnya, dan yang terakhir itu adalah apa ancaman atau hambatannya atau kendala, ya, atau kendala yang ada baik internal maupun eksternal. Nah, di sini analisis SWOT itu adalah salah satu alat untuk menganalisa yang dilakukan dengan melakukan survei, ya, dengan melakukan survei, ya, survei atau wawancara, dalam bentuk wawancara, dalam bentuk kuesioner dan sebagainya, macam-macam, ya, prosesnya. Nah, di sini untuk melakukan survei, ya, itu untuk mengetahui, ya, kekuatan dan kelemahan usaha, ya, baik yang akan dilakukan maupun sedang dilaksanakan atau kedepannya seperti apa, ya. Dan survei eksternal untuk mengetahui ancamannya, ya, dan peluang apa yang dimiliki untuk jangka sekarang dan bahkan masa datang. Itu, ya, intinya pada analisa SWOT. Nah, di sini dalam analisa SWOT, ya, pada pengembangan usaha ini, ya, merupakan analisa internal dan eksternal. S-nya yaitu strength atau kekuatan, O-nya itu opportunity, ya, W-nya itu kelemahan atau weakness, T-nya itu ancaman atau treatment. Nah, di sini kemudian dalam SWOT itu
digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi ya dan program kerja secara sistematis, sehingga bisa membantu kalian ya, membantu seorang wirausaha bagaimana untuk mengidentifikasi faktor-faktor luar ya, opportunity-nya atau peluangnya dan ancamannya, dan faktor dari dalam, strength-nya dan weakness-nya, kekuatannya dan kelemahannya. Oke. Nah, ada 4 komponen dalam analisa SWOT ya. Jadi strength, weakness, opportunity dan treatment itu ya. Ada 4 komponen ya. Bagaimana di sini akan coba dijelaskan. Apa itu kekuatan atau strength-nya? Yang dimaksud dengan kekuatan atau strength-nya adalah ya, bagaimana keunggulan suatu produk atau jasa dari usaha yang akan dijalankan itu ya, baik secara kondisi itu memiliki kelebihan ya atau kekuatannya. Kekuatannya itu bisa berupa kualitas produk ya, harganya ya lebih bersaing dari segi bahannya ya, dan sebagainya. Sedangkan weakness-nya ya atau kelemahannya atau kekurangannya yaitu kondisi atau situasi yang merupakan kelemahan, kekurangan ya yang dimiliki baik secara internal maupun eksternal ya. Seperti kurangnya sumber daya, kurangnya modal, kurangnya harga bahan ya. Terus sulitnya akses perdagangan, harga kemasan dan sebagainya ya. Terus ini sangat penting ya untuk menganalisa kelemahan. Begitu juga dengan peluang atau opportunity-nya. Bagaimana peluang ini ya bertujuan untuk memudahkan seorang wirausahawan ya bagaimana untuk mengembangkan usahanya ya dengan memberikan atau menonjolkan keunggulan-keunggulan kelebihan produknya ya baik barang maupun jasa ya yang ditawarkan dan selanjutnya membuat terobosan atau inovasi ya, dari produk yang sudah ada. Sedangkan treatment atau ancaman ya merupakan kondisi ya, yang menyebabkan mundur, maju dan mundurnya usaha yang dijalankan. Ya. Bagaimana kemudian kita menganalisa ancaman yang ada dengan membaca situasi ya, mengkaji kondisi ya, memperhatikan, menganalisa faktor-faktor yang berada yang internal bersifat internal dan eksternal ya, yang bisa menjadikan masalah atau ancaman bagi perusahaan ya. Ancamannya bisa berupa apa? Berupa hadirnya ya, produk baru dari produk yang kita miliki ya, produk barang atau jasa dari pesaing ya, sumber daya manusia ya, atau bahkan sulitnya bahan baku atau bahkan meningkatnya bahan baku. Bagaimana caranya mengantisipasi? Misalkan kita bikin produk kemudian secara harga bahannya itu bahan membuat produknya itu mahal. Terus bagaimana menganalisa mengkondisikan kondisi-kondisi tersebut ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini contoh tabel contoh analisa SWOT-nya ya. Nah, di sini ada namanya nomor jenis usahanya apa, nanti kalian rinci ya. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, dan peluangnya apa. Nanti kalian identifikasi, coba identifikasi. Nah, itu ya. Nah, terus di sini dalam analisa SWOT itu ya, bagaimana dia bekerja, yaitu dia bekerja dengan cara membandingkan antara peluang ya, opportunity-nya dan ancaman ya, sebagai faktor dari luar dengan kekuatan atau strength dan kelemahan yang dimiliki ya, baik salah satunya di internal yang merupakan faktor dari dalam perusahaan ya, internal perusahaan. Nah, di sini nanti di SWOT itu terbagi menjadi kuadran-kuadran ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Nah, di sini coba Bapak jelaskan di kuadran 1 nanti ada kuadran sistem kuadrannya. Kuadran 1, di kuadran 1 itu ya, di kuadran 1 itu di analisa SWOT itu bagaimana perusahaan pada situasi yang menguntungkan ya, kuadran 1. Sehingga perusahaan mampu untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, beda halnya di kuadran 2.
Kuadran 2 itu perusahaan sedang dalam keadaan menghadapi berbagai masalah atau ancaman ya. Namun masih memiliki kekuatan internal. Dan strategi yang dapat diterapkan adalah bagaimana caranya membuatkan peluang ya, peluang jangka panjang, yaitu membuat produk yang beraneka ragam atau diversifikasi produk atau memodifikasi produk ya yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, untuk kuadran 3, di kuadran 3 ini kalian akan menggambarkan perusahaan memiliki peluang usaha yang pasar yang besar ya. Namun dia memiliki beberapa kelemahan ya dalam dirinya, ya, kelemahan dari dalam ya, internal. Nah, di sini dengan cara strategi di kuadran 3 itu dengan cara mengurangi kelemahan-kelemahan internal ya yang ada di perusahaan kita ya, diri kita, dan kemudian merebut peluang pasar yang lebih baik. Dan yang terakhir itu kuadran 4 ya. Pada kuadran 4 itu perusahaan berada pada situasi yang menguntungkan, yang sangat tidak menguntungkan ya. Karena perusahaan tersebut mengalami berbagai ya ancaman, treatment ya, kelemahan ya secara internal maupun eksternal. Ya, langkah solusinya yaitu bagaimana perusahaan itu melakukan strategi ya dengan cara strategi bertahan dengan kekuatan dan kemampuan yang ada. Oke. Nah, selanjutnya itu komponen common SWOT ini ya. Ini untuk digunakan itu untuk menjalankan usaha ya, dalam menganalisis usaha ya. Bahkan dapat dimanfaatkan untuk memilih strategi-strategi bisnis. Bagaimana strategi bisnis yang akan kita terapkan nanti ke depan ya. Nah, di sini salah satunya itu strategi SO ya, strategi strength opportunity atau strategi kekuatan dan peluang. Bagaimana strategi SO ini ya untuk meningkatkan peluang dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki ya, sehingga dapat memperluas cakupan segmentasi pasar ya dengan membuka cabang baru di berbagai daerah. Yang kedua itu ada yang namanya strategi WO atau weakness opportunity ya. Bagaimana strategi ini dijalankan untuk menghilangkan kelemahan ya dengan cara memanfaatkan peluang yang dimiliki. Terus selanjutnya adalah strategi ST yaitu strategi strength dan threat ya. Strategi strength dan threat yaitu strategi untuk menghindarkan ancaman dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih matang. Oke, dan yang terakhir itu adalah strategi WT yaitu strategi weakness dan treatment ya. Bagaimana strategi ini kalian bisa mampu atau usahawan itu mampu meminimalkan kelemahan ya dengan cara meminimalisir atau menghindarkan ancaman dari dalam maupun dari luar. Oke. Nah, itu salah satunya dari prolog untuk analisa SWOT ya. Nanti kita coba akan lebih gali lebih dalam dari analisa SWOT ini. Ya. Untuk strategi WO, ST dan WT dapat dilakukan dengan melakukan konsolidasi ya dengan berbagai pihak. Contohnya kalau kalian jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, misalkan kalian menjalin kerjasama ya atau dengan pihak misalkan pengusaha pemilik modal ya, pemilik bengkel sepeda motor, pabrik otomotif atau spare part, bahkan instansi atau lembaga keuangan atau bahkan pabrik sekalipun dan sebagainya. Oke, demikian materi kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila kesalahan. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.